Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afif Hanifah dengan NIM 4151911160. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Proyek Data Science yang diampu oleh Ibu Vina Ayumi, Eskom Mkom, dengan judulnya yaitu Pengenalan Proyek Data Science. Baik, yang pertama saya akan membahas algoritma yang mudah dipahami. Menurut saya adalah algoritma decision tree. Karena algoritma decision tree termasuk ke dalam algoritma supervised learning dan sangat mudah dipahami. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan regresi ataupun masalah klasifikasi. Nah, selain itu, decision tree memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mudah diinterpretasikan dan sangat cocok untuk visualisasi data. Lalu berikutnya bisa menghasilkan informasi yang berguna meski tanpa hard data. Sebab tiap data yang digunakan dalam prosesnya hanya memerlukan persiapan yang minimal. Lalu opsi baru selalu bisa ditambahkan dengan mudah pada struktur yang sudah ada. Lalu berikutnya mampu memilih opsi yang terbaik dari seluruh opsi yang tersedia. Selain itu dapat bekerja dengan variabel numerik maupun kategoris. Dan yang terakhir adalah pemilihan variabel dilakukan secara otomatis. Nah, algoritma data science berdasarkan pengelompokannya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah algoritma supervised learning. Algoritma supervised learning ini atau pembelajaran yang diawasi adalah metode pembelajaran mesin learning yang ditentukan berdasarkan penggunaan kumpulan data yang sudah berlabel. Lalu berikutnya adalah unsupervised learning, merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel atau unlabeled data. Lalu yang terakhir adalah reinforcement learning. Reinforcement learning adalah model machine learning yang mirip dengan supervised learning. Tetapi algoritma ini tidak dilatih menggunakan data sampel atau data training. Nah, dasar pemilihan algoritma untuk sebuah studi kasus yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama ditentukan dari jenis datasetnya, lalu untuk tujuannya atau goals yang ingin dicapai, lalu berikutnya adalah struktur data, lalu keempat adalah keberadaan outlier, lalu berikutnya daya komputasi yang tersedia, jumlah record data, jumlah atribut datanya, dan juga beberapa faktor lainnya. Nah, beberapa jenis data science tasks atau tugas dari data science ini adalah clustering, association analysis, anomaly detection, recommendation engine, deep learning, time series forecasting, text mining, feature selection, classification, dan juga regression. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah tugas dari data science yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, yang pertama adalah clustering. Clustering ini dilakukan jika kita ingin menemukan cluster dari sebuah dataset. Cluster itu adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dan berbeda dengan objek di kelompok lainnya. Lalu yang kedua adalah association analysis, atau bahasa Indonesianya adalah analisa asosiasi, yaitu salah satu teknik data mining yang dapat mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Lalu yang ketiga adalah anomaly detection. Deteksi anomali ini adalah proses mengidentifikasi item atau kejadian yang tak terduga dalam kumpulan data yang berbeda dari norma. Lalu yang keempat adalah recommendation engine, atau yang disebut mesin rekomendasi, adalah sistem yang menyarankan produk, layanan, informasi kepada pengguna berdasarkan analisis data. Lalu berikutnya yang kelima adalah deep learning, merupakan subbidang mesin learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau yang disingkat ANN. Lalu untuk yang keenam adalah time series forecasting. Untuk metode time series forecasting atau yang disebut deret waktu adalah metode prediksi yang didasarkan pada data-data masa lampau. Masa lampau suatu variabel dan atau kesalahan di masa lalu yang berurutan menurut waktu, misalnya hari, minggu, bulan, tahun.
Lalu yang ketujuh adalah text mining. Text mining ini adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data teks tidak terstruktur yang dibantu oleh perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam data. Lalu yang kedelapan adalah feature selection. Feature selection ini adalah suatu proses yang mencoba untuk menemukan subhimpunan dari himpunan fitur yang tersedia untuk meningkatkan aplikasi dari suatu algoritma pembelajaran atau learning algorithm. Lalu yang kesembilan adalah classification. Klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas discrete. Classification bukan untuk mengklasifikasi data inputan yang sudah ada, melainkan membuat model dari data inputan yang ada untuk kemudian dipakai untuk memprediksi data yang belum ada labelnya atau unlabeled data. Lalu yang terakhir adalah regression. Regression atau yang disebut regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, untuk berikutnya yang dibahas adalah pengertian dari CRISP-DM. CRISP-DM atau yang kepanjangannya yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan standar yang dikembangkan sejak tahun 1996 di Eropa. CRISP-DM ini adalah standarisasi pemrosesan data mining yang telah dikembangkan di mana data yang ada akan melewati setiap fase terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dan efisien. Proses dari CRISP-DM ini ada di gambar yang sudah tertera di layar. Yang pertama adalah business understanding, lalu berikutnya data understanding, lalu proses berikutnya adalah data preparation, lalu masuk ke proses berikutnya modeling, setelah modeling evaluation, setelah evaluation lalu dilakukan deployment. Nah, ini adalah cycle dari CRISP-DM. Nah, untuk tahapan yang ada di data science process, sudah ditampilkan di dalam PowerPoint ini. Yang pertama adalah prior knowledge, yaitu prosesnya business understanding dan data understanding. Lalu yang kedua adalah preparation, ada proses prepare data. Setelah itu modeling, melatih data dan membangun model menggunakan algoritma, testing data, dan mengimplementasikan model dan evaluasi performance. Lalu yang keempat adalah application, implementasi atau deployment. Lalu yang terakhir adalah knowledge, yaitu prosesnya ada knowledge and action. Nah, untuk berikutnya yaitu adalah tahapan modeling pada proyek tahapan modeling development pada proyek data science. Nah, untuk tahapannya yang pertama adalah training data, build model, evaluation, final model, dan test data. Nah, yang pertama membangun model dan terdapat juga proses pelatihan data atau training data. Lalu yang kedua, evaluation atau evaluasi model yang telah dibuat dan melakukan pengujian data atau tes data. Apabila model yang dibangun tidak sesuai dengan aspek-aspek yang kita inginkan, maka kita kembali lagi ke proses build model atau membangun model lagi. Lalu untuk berikutnya adalah final model, yaitu model yang sudah dievaluasi dan sesuai dengan keinginan dan bisa diimplementasikan kepada proyek data science. Nah, untuk cara memvalidasi model data science, yang pertama kita memisahkan data atau split data. Nah, dasar dari semua teknik validasi ini adalah pemisahan data saat training atau melatih model. Alasan melakukannya adalah untuk memahami apa yang akan terjadi jika model yang dibuat dihadapkan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu yang kedua adalah metode hold out 3 arah untuk mendapatkan set data pelatihan atau data training, validasi, dan pengujian atau testing. Lalu yang ketiga dengan cara key vault
K-fold cross-validation dengan set data uji independen. Lalu yang keempat, leave one out cross-validation dengan set data uji independen. Nah, apa sih kegunaan dari data visualization itu? Nah, kegunaan dari visualisasi data ini bisa mempermudah komunikasi, lalu berikutnya adalah mempercepat pengambilan keputusan atau decision making, lalu yang ketiga adalah memperkaya perspektif tim, lalu yang keempat, mengidentifikasi masalah. Nah, tugas yang paling menantang atau challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist itu, yaitu ada beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah menangani data dalam jumlah yang besar. Jadi untuk menangani, memproses, dan menganalisis ini diperlukan beberapa algoritma dan teknologi yang kompleks, kuat, dan efisien. Dan teknologi itu muncul sebagai data science. Lalu yang kedua, job desk dari data scientist ini mulai dari menulis kode, melakukan brainstorming ide untuk memilah-milah algoritma atau metode manakah yang cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Lalu yang ketiga, data science sering menemukan sebuah masalah, yaitu debugging atau mungkin kesalahan error pada saat ngoding dan sebagainya pada suatu proyek data science. Nah, demikian presentasi UAS dari saya mengenai pengenalan data science. Apabila ada kesalahan, dalam pengucapan dan juga materi mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.